Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan melanjutkan di materi kelas 10 IPS, tentunya di mata pelajaran sejarah peminatan. Ya, materi kita lanjut yaitu di materi KD 3.2 tentang menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, kira-kira kalian sudah menyimak belum video yang kemarin Ibu share tentang materi tentang perubahan dan keberlanjutan? Di sini Ibu hanya akan menambahkan saja ya, bahwa perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia ini kita lihat di sini perubahan dan keberlanjutan. Perubahan ini kita lihat kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan, yaitu berlangsung zigzag. Berlangsung secara zigzag ya. Nah, sedangkan keberlanjutan, keberlanjutan ini suatu keadaan yang telah berlangsung lama, terus berlangsung secara garis lurus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini keberlanjutan ya, lurus polanya. Sedangkan kalau perubahan, polanya ini tidak tetap ya, yaitu berubah-ubah. Sering dengan manusia kan makhluk yang dinamis begitu ya, jadi kita selalu bergerak gitu ya, sehingga sejarah pun itu tidak dinamis ya. Kebenarannya sekarang ini akan menjadi lain di masa depan gitu ya, tentunya tergantung dengan banyaknya penelitian, banyaknya kejadian-kejadian sejarah yang akan kita ciptakan atau manusia ciptakan. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke materi kita, yaitu di KD 3.3. Apa itu? Ya, kita akan menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lampau ya, untuk kehidupan masa kini. Oke. Tapi kita lihat dulu dong, manfaat mempelajari sejarah itu apa? Kenapa sih kita belajar sejarah? Di sini kita bisa ambil poin-poinnya ya, Nak ya, yaitu sebagai panduan moral dan politik. Yang kedua, sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Nah, ini supaya kita tahu nih jati diri kita seperti apa, dan kita juga bisa belajar tentang negara-negara atau bangsa-bangsa lain itu seperti apa gitu ya. Selanjutnya, memperkokoh identitas bangsa. Jangan sampai lupa ya tentang identitas bangsa kita, bahwa kita ini bangsa yang beragam, bangsa yang istilahnya penuh dengan kemajemukan ya. Supaya kita tetap satu, kita harus paham peristiwa sejarah di masa lampau ya, bahwa masa lampau kita bisa bersatu sehingga bisa menjadi Indonesia pada masa kini. Maka sekarang kita pun juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, oke, selanjutnya latihan berpikir menyeluruh, holistik dan multi perspektif. Nah, maksudnya berpikir menyeluruh, multi perspektif itu seperti apa? Jadi kita berpikirnya itu tidak hanya satu sudut pandang saja, tapi kita mencoba melihat sebuah peristiwa ini dengan berbagai sudut pandang ya, sehingga kita tidak istilahnya tersesat di satu pandangan saja, tapi kita mempunyai wawasan yang luas. Nah, nyambung juga di bawahnya nih, melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Ya, diakronik itu bagaimana peristiwa sejarah yang lalu itu berpengaruh di peristiwa sejarah yang sekarang tentunya ya. Dan sinkronik ini kita belajar membahas suatu peristiwa ini multi perspektif ya, yaitu dengan melihat dengan kondisi-kondisi sosial yang ada ketika peristiwa tersebut terjadi dan lain sebagainya, menggunakan banyak sekali ilmu sosial. Nah, baik, kita lihat selanjutnya bahwasanya masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu ya, atau sejarah. Setuju? Setuju dong, Ibu juga setuju. Kalau kita lihat di sini patung Cicero di Roma ya, Italia. Cicero ini adalah orator terkenal Romawi yang salah satu ungkapannya yang terkenal adalah Historia Magistra Vitae. Ya, sejarah adalah guru kehidupan. Nah, bagaimana itu sejarah adalah guru kehidupan? Nah,
itu kita mempelajari apa yang terjadi di masa lampau, langkah-langkah ataupun juga sikap yang telah terlaksana di masa lampau. Jika hasilnya jelek ya jangan kita ulang lagi gitu ya, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Oke, lanjut. Nah, di sini sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Kalau kita lihat di sini mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ya mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Ternyata ungkapan kekecewaan terhadap para penguasa yang dinilai tidak mau belajar dari sejarah. Ya, semoga penguasa dan juga pemerintah dan juga kita ya, tentunya kita harus belajar dari sejarah, mengambil langkah-langkah bijaksana untuk kedepannya. Baik, kita lanjutkan. Sejarah mengajarkan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa-bangsa lain. Ya, kita mengetahui seluk-beluk bangsa kita itu seperti apa, cerita bangsa kita itu seperti apa gitu ya. Dan juga mengenal bangsa-bangsa lain ini jangan sampai ada chauvinisme gitu ya. Jadi kita terlalu mendewakan atau terlalu menganggap bangsa itu yang paling bagus gitu ya, yang di luar bangsa kita, di luar bangsa yang lain itu bangsa yang istilahnya buruk atau seperti apa gitu. Ya boleh ya. Kalau kita lihat di sini, Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan India, Sun Yat-sen, tokoh nasionalis Tiongkok, Nelson Mandela, revolusioner anti apartheid ya di Afrika Selatan. Nah, ini dengan mengenal tokoh-tokoh dunia ini contohnya ya. Ini kita dapat mempelajari dari pemikiran mereka itu dan juga perjuangan bangsanya itu seperti apa. Nah, kesimpulannya adalah sejarah itu melatih kita untuk berpikir holistik, menyeluruh, dan multiperspektif dalam memandang suatu peristiwa. Oke, semoga dengan belajar sejarah kita menjadi semakin bijaksana. Baik, sampai di sini dulu materi dari Bu Ayu. Kita lanjutkan di materi Ibu selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kesehatan. Salam sejarah.